Strategi korporat. Mungkin kita sering banget dengar istilah ini, tapi apa sih sebetulnya artinya? Sederhananya, ini tuh game plan tingkat dewa yang jadi panduan setiap keputusan besar di perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Nah, inilah yang ngebedain mana perusahaan yang cuma bertahan hidup sama yang benar-benar mendominasi pasar. Coba deh bayangin perusahaan kayak Unilever. Mereka kan jualannya macem-macem banget, dari sabun sampai es krim. Terus gimana caranya mereka mutusin bisnis mana yang harus digenjot, mana yang dipertahanin, dan bahkan mana yang harus dilepas? Nah, keputusan-keputusan raksasa kayak gini semuanya dipandu oleh yang namanya strategi korporat. Oke, kita beda satu-satu ya. Sebelum ada rencana, sebelum ada keputusan apapun, setiap organisasi itu harus jelas dulu menang buat mereka itu artinya apa sih? Apa tujuan akhirnya dari semua ini? Nah, biasanya tujuannya ya nggak jauh-jauh dari hal-hal ini. Perhatiin ya, ini bukan cuma ngomongin untung bulan ini aja, tapi profitabilitas jangka panjang. Ini soal membangun nilai yang awet, memaksimalkan keuntungan buat para pemegang saham, pinter-pinter ngelola risiko, dan pastinya melayani semua pihak yang punya kepentingan, dari karyawan sampai pelanggan setia. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang, kita masuk ke level strategi yang paling dasar. Disinilah para petinggi perusahaan ngejawab satu pertanyaan krusial. Sebenarnya, kita ini mau main di bisnis apa aja sih? Jadi inti pentingnya tuh di sini. Strategi korporat itu soal milih arena permainan yang pas. Ini bukan tentang gimana caranya menang di satu pertandingan, tapi lebih ke milih pertandingan mana aja yang mau kita mainin, biar bisa menang jangka panjang untuk seluruh grup perusahaan. Nah, pilihan-pilihan gede itu intinya ada 3 jalur utama. Pertama, ada strategi industri tunggal. Kayak McDonald's yang ya 100% fokusnya cuma di makanan cepat saji kan. Terus ada diversifikasi terkait, contohnya Unilever, yang bisnisnya beda-beda, tapi masih satu rumpun lah di produk konsumen. Dan terakhir, ada yang namanya diversifikasi tidak terkait, kayak MNC Media, yang main di media, tapi juga punya bank. Dua dunia yang beda banget. Oke, jadi kita udah milih nih, mau main di arena mana aja. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita ngelola semua tim atau unit bisnis yang kita punya? Gimana caranya kita tahu mana yang harus kita suntik dana lebih banyak dan mana yang mungkin udah waktunya dilepas saja ya? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, para manajer biasanya pakai alat analisis klasik yang, wah ini powerful banget, Matrix BCG. Anggap aja ini kayak peta buat memetakan tiap unit bisnis kita, biar kita ngerti peran mereka masing-masing di gambaran besar perusahaan. Gini nih cara kerjanya. Coba bayangin sebuah grafik. Sumbu yang ke atas itu ngukur seberapa cepat pasarnya lagi tumbuh. Terus, sumbu yang ke samping itu ngukur seberapa kuat posisi kita di pasar itu. Kombinasi dari dua faktor ini bakal bikin 4 kuadran dengan peran yang beda-beda banget. Pertama, di pojok kiri atas ada yang namanya star atau bintang. Ini adalah bisnis di pasar yang lagi ngebut pertumbuhannya dan kita jadi pemimpin di sana. Mereka ini nih masa depannya perusahaan. Strateginya gampang. Kasih aja semua sumber daya yang mereka butuhin biar makin bersinar. Lanjut, kita punya cash cow atau sapi perah. Ini bisnis di pasar yang udah dewasa. Pertumbuhannya mungkin pelan, tapi kita masih rajanya. Mereka ini mesin ATM-nya perusahaan. Strateginya ya, perah aja profitnya buat modalin si star tadi dan buat taruhan-taruhan kita yang lain. Nah, di kuadran question mark atau tanda tanya, ini agak tricky nih. Pasarnya tumbuh kenceng, tapi kita pemain kecil di situ. Ini tuh pertaruhan besar. Mau kita jor-joran investasi biar dia bisa jadi star, atau mending kita jual aja deh? Wah, ini salah satu keputusan paling pusing buat seorang CEO. Dan yang terakhir, kategori dog. Pasarnya nggak tumbuh, posisi kita juga nggak kuat. Bisnis di sini tuh seringnya cuma ngabisin duit dan tenaga aja, tapi hasilnya nggak seberapa. Strategi paling umumnya, ya udah jual atau tutup aja. Biar modal dan energinya bisa dipakai buat yang lain yang lebih jelas. Oke, kita gali lebih dalam lagi yuk. Dari level korporat ke portofolio, sekarang kita nyampe di level unit bisnisnya. Gimana caranya satu merek atau produk bisa beneran bersaing dan menang di pasarnya sendiri? Setiap bisnis itu kan beroperasi di, ya sebut aja medan perang persaingan. Ada tekanan dari saingan yang udah ada, ancaman dari pemain baru, ada juga produk pengganti yang bisa-bisa bikin kita nggak relevan, plus kekuatan tawar-menawar dari pemasok dan pembeli. Lingkungan kayak ginilah yang harus dihadapi tiap hari. Terus gimana caranya menang di tengah gempuran kayak gitu? Ternyata, menurut teori strategi, setiap bisnis harus bikin satu pilihan yang fundamental banget yang bakal nentuin nasib mereka. Dan pilihannya cuma ada 2, mau jadi yang paling murah atau jadi yang paling beda. Strategi biaya rendah kayak Walmart fokusnya ya efisiensi, efisiensi, efisiensi.
Sebaliknya, strategi diferensiasi kayak BMW atau Rolex fokusnya ke kualitas, merek, dan fitur-fitur unik yang bikin orang rela bayar lebih mahal. Poinnya adalah, kita nggak bisa jadi segalanya buat semua orang. Harus milih, mau menang karena harga atau karena keunikan. Nah, pilihan inilah kuncinya, fondasi dari strategi kompetitif yang sukses. Oke, sekarang coba kita satuin semua kepingan puzzle ini. Kita udah lihat 3 level strategi kan? Tujuan gedenya, portofolio korporatnya, sama cara menangnya. Gimana semua ini nyambung jadi satu buku pedoman yang utuh? Nah, gini nih alur lengkapnya, dari A sampai Z, semua dimulai dari tujuan. Dari situ, CEO milih cetak biru korporatnya, mau fokus atau diversifikasi. Habis itu, mereka kelola portofolionya, pindahin sumber daya dari sapi perah ke bintang. Dan terakhir, tiap unit bisnis ngejalanin strategi kompetitifnya masing-masing, entah itu jadi yang termurah atau paling unik. Pada akhirnya, semua ini tuh intinya satu ide yang simple tapi kuat banget. Strategi itu bukan daftar tugas yang ribet. Anggap aja strategi itu kompas. Dia adalah arah umum yang nuntun ribuan keputusan, kecil maupun besar, di seluruh perusahaan. Biar semuanya jalan ke arah tujuan yang sama. Nah, setelah paham kerangka ini, cara Anda ngelihat perusahaan pasti bakal beda. Anda sekarang punya lensa baru, semacam kacamata baru, buat ngertiin logika di balik setiap langkah yang mereka ambil. Jadi saya mau kasih tantangan nih buat Anda. Lain kali Anda baca berita soal Apple, atau lagi nonton Netflix, atau lihat mobil Toyota di jalan, coba deh berhenti sejenak dan pikirin, kira-kira apa ya tujuan akhir mereka? Strategi korporatnya apa? Gimana cara mereka ngelola bisnis-bisnisnya? Dan gimana mereka bersaing di pasar? Apa strategi mereka?